anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin tentang sel. Di sini kita akan membahas kembali struktur-struktur bagian sel dan akan melanjutkannya ke bagian jaringan. Jadi, ditonton sampai habis ya videonya, jangan di-skip. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan membahas dulu tugas anak-anak yang minggu kemarin karena banyak yang salah. Jadi di sini tugas kemarin itu Ibu memperlihatkan gambar. Jadi kalau gambar yang untuk nomor 2 itu adalah gambar sel tumbuhan. Karena dari ciri-cirinya kita lihat dia bentuknya seperti kotak dan bagian luarnya ini lebih tebal. Ya, dibandingkan nanti ada pada sel hewan. Oke, kita akan lihat bagian-bagiannya. Untuk yang nomor A yang bentuknya bulat ini adalah nukleus atau inti selnya. Kemudian ada yang dia itu seperti berliku-liku ini, tapi ada titik-titiknya yang ini. Ini adalah retikulum endoplasma kasar. Ini Bu singkat dengan RE ya. Sedangkan yang ini yang tidak ada titik-titiknya, ini adalah retikulum endoplasma yang halus. Selanjutnya, yang D, ini yang transparan dan besar, ini adalah vakuola. Lanjut yang E, yang warnanya hijau, yang di dalamnya ada klorofilnya, ini adalah kloroplas. Yang F dan G, mereka berdua adalah pembungkus sel. Bedanya yang F lebih tebal dan ini kita katakan dengan dinding sel. Sedangkan yang G itu dia lebih tipis, ini adalah membran sel. Jadi sel tumbuhan punya dua-duanya, punya dinding sel dan punya membran sel. Sedangkan yang H itu adalah namanya yang bentuk sosis mitokondria. Dan yang I ini yang bentuknya kayak wifi, dia berlipat juga, ini namanya badan Golgi. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3 ini adalah sel hewan karena bentuknya biasanya bulat seperti ini, walaupun ada yang bentuk lain. Tetapi bantik itu bagian kulitnya ini lebih tipis dia. Untuk bagian yang nomor A, yang A itu adalah intinya, yang bulat itu adalah nukleus, inti sel. Yang B, jadi dia sebenarnya ada dua yang berlekuk-lekuknya, ada yang berlekuk ada titik-titiknya yang ini, dan ini yang tidak ada. Jadi yang B itu adalah retikulum endoplasma yang halus atau RE halus. Sedangkan yang D ini kita lihat di bagian sini dia adalah retikulum endoplasma yang kasar. Bagian yang C ini yang bentuknya seperti wifi adalah badan Golgi. Lanjut ke yang E, ini yang bentuknya seperti sosis, ini adalah mitokondria. Dan yang F itu adalah yang pembungkusnya yaitu membran sel. Oke, kita masuk ke soal nomor 5 ya di sini. Yang pertama, pada soal nomor 5 ini kita diminta melihat perbedaan pada sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kalau di sel hewan dia ada, kita checklist, nanti sel tumbuhan juga seperti itu. Pada sel hewan dia mempunyai membran sel. Nah, di sel tumbuhan dia juga punya membran sel. Jadi sama-sama punya keduanya. Nah, untuk dinding sel ini cuma ada pada sel tumbuhan saja, sedangkan pada sel hewan dia itu tidak punya nih. Untuk nukleus itu ada karena dia inti sel, dia ada di sel hewan dan juga sel tumbuhan. Mitokondria juga ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Begitupun retikulum endoplasma nih, ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, kemarin banyak Ibu lihat kesalahannya di sini. Ada yang mungkin karena namanya hampir sama, ada namanya ribosom dan ada yang namanya lisosom. Yang menempel pada retikulum endoplasma itu namanya ribosom. Ingat aja karena retikulum awalannya R kan, jadi yang menempel pada retikulum endoplasma juga awalannya R. Nah, jadi retikulum endoplasma ini kan ada pada sel hewan dan sel tumbuhan, jadi ribosomnya juga ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya, ada yang namanya badan Golgi. Juga ada yang kayak wifi kata Ibu, itu juga ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya kalau kloroplas, ini yang ada klorofilnya. Yang ada klorofil hanya pada ada sel tumbuhan saja, pada sel hewan tidak punya. Karena yang bisa berfotosintesis hanya sel tumbuhan. Selanjutnya, vakuola itu ada kedua-duanya.
pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Tetapi untuk sel hewan ukurannya itu kecil, sedangkan tumbuhan itu ukurannya itu besar. Selanjutnya lisosom. Ini lisosom ini yang hanya ada pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan dia itu tidak punya. Flagella juga untuk alat gerak itu hanya dimiliki oleh sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak punya. Jadi itu pembahasan soalnya ya. Makhluk hidup berdasarkan jumlah sel yang dimiliki dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada namanya makhluk hidup uniseluler. Jadi ini bacanya uni ya. Yaitu makhluk hidup yang tubuhnya hanya terdiri dari satu sel saja. Contohnya adalah bakteri dan amuba. Bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah satu sel bakteri, tapi satu sel ini saja sudah menjadi satu bakteri. Kemudian ada yang namanya makhluk hidup multiseluler. Jadi perbedaannya hanya di depannya ini ada multi, ada uni. Jadi uni ini artinya satu, kalau multi itu banyak. Nah, seluler ini artinya sel. Makhluk hidup multiseluler yaitu makhluk hidup yang tubuhnya terdiri lebih dari satu sel, seperti pada jamur, tumbuhan, dan hewan. Jadi contohnya seperti ini, misalnya kita anggap contohnya manusia. Pada manusia itu tersusun oleh banyak sekali sel, triliunan sel. Ada contohnya sel saraf, sel otot, sel tulang, dan lain-lain yang menyusunnya. Jadi untuk jamur, tumbuhan, dan hewan tubuhnya itu tersusun oleh banyak sel, tapi oleh bakteri dan amuba hanya tersusun atas satu sel saja. Kemudian, selain berdasarkan jumlahnya, makhluk hidup juga dibagi berdasarkan jenis sel yang dimiliki. Jadi ada dua jenis nih, ada yang namanya prokariotik dan ada juga yang namanya eukariotik. Jadi ini bacanya eu ya. Jadi apa bedanya? Kalau yang prokariotik, sel yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi dia tidak punya membran inti. Contohnya adalah bakteri. Sedangkan kalau eu, sel yang memiliki membran inti sel. Seperti jamur, tumbuhan, dan hewan. Jadi bedanya cuma di tidaknya ini aja. Apa itu membran inti sel? Anak-anak kita flashback materi kita minggu kemarin. Jadi yang bulat ini namanya adalah nukleus. Ini yang merupakan inti sel. Inti sel ini ada isinya di dalamnya nih. Ada isinya DNA. Pada sel yang eukariotik ada yang membungkusnya sehingga dia bentuknya bulat seperti ini. Tetapi pada sel prokariotik DNA-nya ini nggak ada yang membungkusnya. Jadi berserakan saja dia seperti ini. Jadi itu yang membedakan kalau sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel, tapi sel eukariotik memiliki membran inti sel. Selanjutnya, karena sel berukuran sangat kecil, untuk dapat melihat sel membutuhkan mikroskop untuk dapat memperbesar penampakan sel agar terlihat mata kita nih. Apabila kita di sekolah, kita bisa melakukan praktikum seperti ini. Jadi kita dapat melihat sel-sel pada makhluk hidup. Salah satu contoh sel yang dapat kita lihat adalah sel pada bawang merah. Jadi dengan kita mengambil selaput tipis pada bawang merah, kemudian kalau kita lihat sekilas saja seperti ini, kita tidak akan dapat melihat selnya. Untuk dapat melihat sel tersebut, kita nanti perlu alat bantu yaitu mikroskop. Jadi kita taruh selaput tipis pada bawang merahnya tadi, kemudian kita taruh di kaca preparat ini untuk melihat di bawah mikroskop. Kemudian baru ininya kita taruh di bawah mikroskop nih. Baru kita bisa melihat sel-sel tersebut. Jadi selnya itu akan terlihat dengan mikroskop karena mikroskop ini fungsinya untuk membesarkan yang kecil seperti itu. Ini adalah hasil pengamatan bawang merah tersebut. Jadi nanti kalau kita lihat di bawah mikroskop, kita akan dapat melihat seperti ini hasilnya itu. Jadi yang terlihat di sini ada bagian dinding selnya dan ada bagian intinya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini tidak ada seperti mitokondria, retikulum endoplasma seperti itu ya. Karena kalau untuk dapat melihat yang itu harus menggunakan mikroskop yang lebih canggih lagi. Oke, kita lanjut materi selanjutnya.
Di sini kalau misalnya kita mempelajari kemarin satu bulatan ini kita sebut dengan satu sel. Sama juga nih, satu petakan ini kita sebut dengan satu sel. Tetapi apa yang akan terjadi kalau misalnya satu sel itu kita kumpulkan dengan sel-sel yang lainnya? Apa yang akan terjadi? Dia itu akan membentuk yang namanya jaringan. Jadi bukan jaringan HP seperti yang anak-anak ketahui ya. Jaringan adalah kumpulan dari sel yang sama yang menjalankan suatu fungsi. Mereka menjalankan fungsi tertentu, itu kita sebut dengan jaringan. Jaringan ini nanti kita bagi dua, ada jaringan pada hewan dan ada jaringan pada tumbuhan. Oke, ini kita bahas jaringan pada manusia. Jadi manusia itu nanti masuk ke dalam kelompok hewan. Jadi ini ada beberapa jaringannya, misalnya ada jaringan tulang rawan, jaringan adiposa, ini jaringan lemak ya. Jadi Ibu contohkan di sini satu, pada jaringan darah saja. Jadi satu bulatan ini adalah satu sel darah. Jadi kalau sel-sel darahnya itu bergabung, dia itu akan menjadi jaringan darah nantinya. Seperti itu juga seperti ini. Ini satu bulatannya ini satu sel ikat. Nah, jadi kalau misalnya kita gabungkan dia menjadi jaringan ikat. Atau ini satu bulatannya ini adalah satu sel tulang rawan. Kalau kita gabungkan dia menjadi jaringan tulang rawan. Jadi jaringan adalah kumpulan beberapa sel yang punya fungsi tertentu. Oke, ini kalau untuk pembahasannya, ini adalah sel otot satu ini, yang ada satu bulat di tengahnya ini. Satunya ini adalah satu sel. Kalau kita gabungkan dia nanti menjadi jaringan otot. Jaringan otot ini fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif. Di sini satu bulatan ini adalah satu sel tulang. Kalau misalnya dia bergabung dengan sel-sel tulang yang lain, nanti dia akan menjadi jaringan tulang nantinya. Jadi satu bulatnya ini satu sel tulang, nanti kalau bergabung menjadi sel-sel tulang. Seperti itu. Ini adalah jaringan tulang. Kemudian ini adalah sel saraf, bentuknya seperti ini. Kenapa bentuknya tidak sama seperti yang kita pelajari kemarin? Karena sel itu nanti punya bentuk-bentuk modifikasi khusus berdasarkan fungsi mereka. Jadi karena jaringan saraf ini fungsinya untuk menghantarkan rangsangan yang kita terima, makanya bentuknya itu panjang, ada kaki yang seperti ini. Nah, jadi kalau satu ini adalah satu sel saraf nih. Kalau bergabung dengan sel saraf lain, itu disebut dengan jaringan saraf. Masuk jaringan pada tumbuhan. Oke, jaringan pada tumbuhan itu nanti kita bagi dalam 3 saja. Yang pertama ada nanti jaringan epidermis namanya, kemudian ada jaringan pembuluh dan jaringan dasar. Jadi ini kalau kita lihat dari bagian-bagian tumbuhannya ya, bisa dari akar, dari batang, dan dari daun. Ibu jelaskan satu persatu. Ada jaringan epidermis ini dia terletak paling luar banget pada tumbuhan. Jadi yang ini, yang hijau, yang bagian luarnya ini. Fungsinya itu karena paling luar, dia itu fungsinya melindungi. Selanjutnya ada yang namanya jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini terdiri dari 2, ada yang namanya xilem dan floem. Jaringan xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dari bawah, dari tanah ke menuju daun. Nah, sedangkan jaringan floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan nih. Oke, yang ketiga ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan ini fungsinya mengisi bagian tumbuhan. Nah, jadi ya dia yang mengisi. Jadi kalau kita bagi 3, ada jaringan yang paling luar atau epidermis, kemudian ada jaringan dasar, dan ada yang xilem dan floem ini atau jaringan pengangkut. Oke, untuk tugas anak-anak pada minggu ini adalah anak-anak membuat gambar sel. Walaupun pertemuan kemarin sudah membuat gambar sel, tapi Ibu mau anak-anak membuat gambar sel lagi yang lebih bagus dan lebih besar. Kalau kemarin itu belum ada bagian-bagiannya, sekarang anak-anak tinggal buat. Boleh nanti anak-anak buat itu gambarnya sel hewan atau boleh juga sel tumbuhan seperti ini. Jadi cara untuk membuatnya seperti ini. Aturan pembuatannya anak-anak pilih salah satu sel hewan ataupun sel tumbuhan. Kemudian buat gambarnya ini kalau bisa di buku catatan anak-anak, tapi besar ya, memenuhi buku catatan anak-anak seperti ini.
Kemudian buat gambar yang besar, beri nama pada bagian-bagian sel. Misalnya ini ada vakuola, ada kloroplas, nukleus, anak-anak beri namanya semuanya. Dan kalau bisa nanti anak-anak warnai, yang diwarnai nanti nilainya lebih tinggi. Jadi tugasnya itu ya, membuat selnya boleh sel hewan atau sel tumbuhan, salah satu. Atau kalau mau buat keduanya lebih bagus, nanti ada nilai plusnya. Seperti itu, jadi itu tugas kita untuk minggu sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.